Bapak Dirjen dari PDP Kemendes PDT untuk menyampaikan materinya khususnya terkait dengan implementasi dari Kepmendes PDT nomor 3 tahun 2025. Oke. Mohon izin Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun di ruang virtual. Bapak Ibu sekalian, sekaligus perkenalan, saya ditunjuk sebagai Dirjen PDP tanggal 16 kemarin. Jadi saya menggantikan Pak Gito. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan desa dan perdesaan. Nanti Mbak Ajeng tolong di-share nomor saya, silakan Bapak Ibu kalau hotline, saya akan terima 24 jam, silakan aja, apapun persoalan tentang desa dan perdesaan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk ketahanan pangan ini konteksnya mandatori ya. Penggunaan dana desa untuk ketahanan yang 20% itu sifatnya mandatori. Dan sebenarnya untuk fokus ketahanan pangan ada di penggunaan dana desa yang tahun kemarin. Ya. Nah, berdasarkan evaluasi kami, praktek pemanfaatan dana desa dan untuk ketahanan pangan ini memang belum fokus. Karena apa? Karena itu menjadi belanja rutin dari pemerintah desa. Dan kalau sifatnya rutin tahunan itu kan bisa dipostulatkan tidak terjaga keberlanjutannya dan menjadi belanja seperti belanja yang lain, gitu ya. Sehingga kami berpikir Pak Menteri arahnya bagaimana untuk menjaga keberlanjutan, baik itu menjaga skalanya, bahkan peningkatan skalanya, kemudian akuntabilitasnya, dan aspek pengawasan. Nah, ini yang penting. 3 hal itu yang menjadi concern kita, sehingga kita perlu membuat formula bagaimana pengelolaan ketahanan pangan yang 20% itu. Nah, sehingga tidak cukup dengan Permen Desa nomor 2, sehingga kita terbitkan Permen Desa nomor 3 tahun 2005, dan bahkan kami sedang siapkan surat edaran untuk lebih memperjelas secara teknis bagaimana cara bekerja teman-teman di desa. Kami sebenarnya teman-teman desa itu kan udah pinter-pinter nih, udah hampir 10 tahun lebih lah berpengalaman eksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat gitu. Ya sehingga kita tidak bermaksud untuk ngajari, tetapi ini memperjelas saja sebenarnya kira-kira arahnya kemana. Kita akan carikan juga solusi-solusi dari beberapa masalah-masalah yang kita temui di lapangan gitu. Itu sebenarnya dari kenapa terbit Permen Desa nomor 3. Dan nanti akan kita segera edarkan surat edaran bersama dengan Kemendagri. Tempoh hari saya sudah ketemu Pak Dirjen Pak Laude. Ya, kita terbuka untuk saling bekerja sama dan supaya tidak di lapangan itu bahasanya sama lah, kurang lebih begitu. Bahkan mungkin dengan Kementerian Keuangan kita akan coba sangat pertimbangkan adanya surat edaran bersama. Tapi draft yang kita susun sudah kita siapkan draftnya itu yang siap ditandatangani oleh Pak Menteri. Baik, slide berikutnya. Jadi itu Mbak Ajeng tolong slide berikutnya. Nah, ini adalah bagian dari ketahanan pangan, bagian dari program prioritas, ya. Di samping BLT, di samping lingkungan, di samping sarana prasarana dan dana operasional 3%, ya.
Nah, Bapak sekalian, secara teoretik barangkali saya tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Ya. Semua sudah sangat paham, dan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang fokus ketahanan pangan itu apa saja sebenarnya. Ya. Jadi saya tidak perlu sampaikan di sini, sudah cukup jelas di dalam regulasi-regulasi, baik regulasi oleh Kementerian Desa maupun kementerian sektor. Ya, tapi yang intinya yang kami harapkan adalah pemahaman ini, apa yang dimaksud dengan komoditas pangan. Ya kurang lebih yang kita harus bisa batasi itu. Jadi tidak semua komoditas itu masuk ketahanan pangan. Nah, misalnya ya, komoditas pokok, komoditas pangan pendukung. Yang kita tidak sarankan yang komoditas yang seperti kopi, mangrove, jati yang tidak ada kaitan langsung dengan ketahanan pangan. Nah ini saya kira teman-teman di desa sudah sangat paham, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan ada kesalahan placement anggaran. Nanti taggingnya ketahanan pangan untuk komoditas jati. Nah ini kan jauh gitu ya. Komoditas mangrove atau kopi, ya, atau tanaman-tanaman kayu-kayu yang lain itu. Nah, kita hindari semacam itu. Kita fokus yang menjadi potensi dan kebutuhan masyarakat. Jadi basis dari pilihan terhadap komoditas itu adalah potensi dan kebutuhan. Kebutuhan manakala di situ ada kelangkaan terhadap padi misalkan. Nah, fokusnya dana desa ke arah padi. Kemudian fokusnya kebutuhannya misalkan sayur mayur yang tidak ada di desa itu, maka itu menjadi semacam pilihan supaya nanti tidak tergantung dari desa lain atau kecamatan bahkan kabupaten lain. Ya. Saya kira itu sedikit mengenai ketahanan pangan, komoditas pangan. Seterusnya, terus Mbak Ajeng, ini nanti ada slide yang khusus yang, nah, sehingga dalam pengaturan di Kemen itu, ini sebenarnya ini pilihan ya Bapak Ibu sekalian, pilihan apa yang terkait langsung dengan ketahanan pangan. Ada hulu dan ada hilir. Ya. Nah, di sini masih ada pemeliharaan normalisasi jaringan irigasi, apakah boleh? Ya. Nanti penjelasannya begini. Penjelasannya karena ini terkait dengan pengelolaan yang kita mention melalui BUMDes atau BUMDes bersama atau lembaga ekonomi lain, atau kalau tidak ada duanya dengan tim pelaksana kegiatan yang secara khusus dibentuk untuk ketahanan pangan. Sehingga pilihan terhadap kategori kegiatan itu ya, itu sangat tergantung dari rencana usaha yang disusun. Jadi hulunya begitu. Misalkan begini, untuk penanaman pilihannya mungkin ya, pilihannya padi misalkan atau jagung misalkan. Itu masuk dalam rencana usaha. Jadi kegiatan ketahanan pangan, kegiatan peningkatan produksi padi untuk ketahanan pangan, itu taggingnya. Nah, ketika di tagging begitu, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan. Apakah dalam rangka kegiatan itu membutuhkan sarana pasca panen, misalkan gudang, atau misalkan sarana produksi, atau saluran air irigasi. Ya. Nah, itu yang tergantung kebutuhan di dalam rencana usaha itu. Jadi bukan terlepas menjadi kegiatan lain. Ya, itu masih dimungkinkan. Sehingga ketahanan pangan itu penanaman jagung tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas yang tunggal gitu. Ya, tapi hulunya adalah untuk penanam jagung. Komoditas yang lain juga begitu. Ya, jadi belanja infrastruktur, sarana prasarana itu tidak boleh dilepaskan dari konteks kegiatan hulunya. Kalau misalkan dilepaskan, itu menjadi belanja di luar penyertaan modal ke BUMDes.
Jadi makanya ini perlu kita jelaskan supaya nanti belanja infrastruktur, sarana pengairan misalkan, ya itu di placement di luar penyertaan modal BUMDes, ya, dan ditekin di tanah pangan. Ya, ini yang kita hindari. Apakah boleh? Ya silahkan. Apakah boleh membangun irigasi? Ya silahkan, tapi bukan dalam konteks peningkatan produksi untuk ketahanan pangan. Itu ya, buat sekalian ya. Jadi yang dimaksud di dalam pengaturan di Kemen ini mengenai kategori kegiatan itu ada hulu dan hilir yang ada dalam konteks kegiatan usaha. Ya, itu tadi kembali lagi pertimbangannya. Kenapa dengan BUMDes? Kenapa dengan lembaga ekonomi? Kenapa dengan tim pelaksana kegiatan yang khusus dibentuk untuk ketahanan pangan? Ini semangatnya adalah menjaga keberlanjutan, biar fokus, kemudian akuntabilitasnya juga terpenuhi. Ya barangkali tahun depan, kalau sekarang targetnya misalkan 200 juta nih, tahun depan ada digunakan untuk kegiatan yang sama tapi untuk peningkatan skala. Ya, jadi ada keberlanjutan dari kegiatan. Nah, apakah boleh untuk pelatihan? Ya boleh, tetapi konteksnya adalah penanaman jagung. Konteksnya adalah pengembangan perikanan darat. Ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu Kepala Desa itu betul-betul mempertimbangkan berapa besar nilai investasi yang disalurkan ke BUMDes. Misalkan kalau 1 miliar berarti 20%-nya itu kan 200 juta. Nah, kegiatan apa yang memadai dengan angka 200 juta? Kalau yang 1,5 miliar berapa? 417 kali 2 ya, 250, 300 sih. 300 juta. Nah, pilihan kegiatan apa ya yang dengan nilai investasi 300 juta itu bisa beroperasi, bisa menghasilkan dalam jangka pendek. Ya, jadi jangan kemudian 300 juta untuk penanaman jagung dengan sekian ribu hektar, ya nggak masuk akal. Jadi yang sesuai dengan nilai investasi yang disalurkan melalui 20% dari dana desa itu. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan itu memang tidak bisa muncul di dalam regulasi, tapi ini apa namanya menjadi penting untuk disampaikan supaya nanti nggak semata-mata menentukan komoditas yang mau dikerjakan gitu. Ya, jadi ada pertimbangan nilainya 200 juta cocoknya untuk ikan, untuk perikanan darat, untuk ayam petelur gitu kan. Nah ini harus ada pertimbangan. Makanya BUMDes, kalau ada BUMDesnya harus wajib membuat rencana usaha. Wajib membuat rencana bisnis. Ya. Terusnya, nah ini normatif. Jadi saya kira peran-peran pemerintah daerah itu kami berharap kalau selama ini tumpuannya ke dinas PMD gitu ya. Ya untuk konteks ini barangkali dinas PMD juga melibatkan dinas teknis, misalkan yang bisa memberikan bantuan teknis perikanan dengan dinas perikanan, kemudian padi, jagung dengan dinas pertanian dan perkebunan gitu ya. Jadi makanya kita ingin semua terlibat untuk bisa mendukung kegiatan usaha yang dikembangkan oleh desa gitu. Nah, peran pemerintah desa barangkali regulasinya membuat menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka perubahan APBDes. Jadi pertanyaan tadi kan sudah ada ditetapkan APBDes. Ya, APBDes itu memang aturannya 1 kali setahun kecuali ada kebijakan. Jadi karena ini semacam mandatori, maka boleh dilakukan perubahan APBDes. Dan asumsi kami memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah desa dan penyusunan APBDes perubahan. Nah, mekanisme kan kita tidak perlu untuk menjelaskan kembali. Ya kalau mau tanya gimana musdesnya, gimana instrumen, ya berarti selama ini nggak pernah menjelaskan musdes kalau ada pertanyaan gitu kan. Gitu.
Ya. Jadi saya kira keterlibatan Supra, kecamatan, PD ya, itu menjadi penting supaya pemanfaatan desa ini benar-benar memiliki hasil, mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, nah ini beberapa pertanyaan yang seringkali muncul, nanti akan bisa dibaca, barangkali ada jawaban-jawaban yang kurang pas, nanti tolong sampaikan ke saya. Kira-kira jawaban yang paling bagus, karena ini konsumsinya bukan untuk Jawa Timur saja, tapi untuk se-Indonesia Raya, jadi kami harus betul-betul memperhatikan pertanyaan dan menyiapkan jawabannya yang bisa digunakan untuk semuanya. Nah, pertanyaan kemarin ada pertanyaan ke Pak Menteri, apakah BUMDes boleh menyewa lahan untuk kegiatan? Boleh, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh beli atau tidak. Nah, kan perhitungannya kan kalau beli efisiensinya berapa, sewa efisiensinya berapa, gitu kan. Jadi itu jadi pertimbangan pokok dalam rencana usaha yang itu menjadi bagian dari musyawarah. Ya. Ya, jadi ketika ada pertanyaan boleh nggak untuk barang habis pakai, ya silahkan. Jadi sekali lagi, ketika itu ada konteks dengan kegiatan usaha yang di dalam proposal atau rencana bisnis, itu kita persilakan, tidak ada masalah. Ya. Sebelum ini Mbak, sebelum praktek baik. Udah bisa, oke. Nah, Bapak sekalian, beberapa praktek-praktek baik yang sempat kita capture, ya tentang ketahanan pangan, memang taggingnya ketahanan pangan, tapi belum tentu dikelola BUMDes. Ada yang melibatkan koperasi, melibatkan kelompok, yang nggak ada masalah. Nah, tetapi untuk 2025 ini ketahanan pangan mentionnya harus melalui BUMDes atau BUMDes bersama. Kalau tidak memiliki BUMDes atau BUMDes bersama, boleh dengan lembaga ekonomi lainnya. Ya. Nah, ini contoh pengadaan bibit jagung untuk di Desa Padang, Kabupaten Bulukamba. Nah, ini size-nya agak gede ini. Size-nya lumayan besar, 200 juta. Terus berikutnya Mbak Jeng. Ini contoh greenhouse di Kabupaten Bandung. Kegiatan usahanya adalah untuk membangun kandang ayam. Ya, ini yang mengelola kelompok masyarakat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita jelaskan mengenai tim TPK atau kelompok masyarakat, tim pelaksana kegiatan itu harus melibatkan kelompok-kelompok usaha, kelompok tani. Ya. Dan ini kita harapkan menjadi embrionya BUMDes bagi yang belum punya BUMDes nanti. Ya. Jadi TPK ini akan kita berikan kewenangan membuka rekening seperti rekening BUMDes dan kelompok lembaga ekonomi yang lain, dan kita harapkan dalam waktu yang nggak lama, karena pendirian BUMDes itu juga nggak terlalu sulit sebenarnya, 2 bulan 3 bulan sudah bisa selesai sekaligus pengurusan badan hukumnya. Ya. Ini contoh yang bibit bawang cabai di Denpasar. Alokasinya lebih dari 20%, jadi minimal 20%, dia lebih dari 30%. Berikutnya Mbak. Ini untuk 2 kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berapa jenis kegiatan usaha yang bisa dilakukan? Bisa lebih dari 1. Jadi sekali lagi pertimbangan investasinya masuk akal enggak? Kalau misalkan 1 miliar berarti 20%-nya ya berapa? 200 ya? 400 juta ya? Nah, ketika ada digunakan untuk
bikin perikanan darat, sebagian untuk ayam petelur, sebagian silakan aja. Sekali lagi pertimbangan dalam perencanaan usahanya itu yang menjadi penting, yang masuk akal dan mampu dilakukan oleh teman-teman. Ya, apakah boleh dengan kerjasama BUMN? Boleh, silakan. Jadi yang penting taggingnya adalah kegiatan usaha ini dalam rangka untuk ketahanan pangan, itu taggingnya. Ya. Nah, mengenai mekanisme di dalam BUMDes itu berlaku ketentuan seperti PP 11 dan lain-lain turunannya. Ya, jadi pengelolaannya karena ini sudah penyertaan modal, jadi pendekatannya dengan PP 11. Oke. Nah, bagaimana di koperasi? Ya, tentu dengan ketentuan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku di kelembagaan koperasi. Ya. Jadi tolong Mbak Ajeng yang mekanisme. Terus. Enggak salah slide 17. Tiga. Saya bisa share nggak ya? Bisa Pak, sudah jadi co-host Pak. Saya. Nah, ini mekanisme Bapak Ibu sekalian. Ini yang sebenarnya yang paling penting ini. Ya, jadi skema 20%, minimal 20% itu kelembagaannya pertama melalui BUMDes atau BUMDes bersama. Ya, kemudian penempatan anggarannya dengan menggunakan kode akun penyertaan modal desa atau 6.2.2 ini regulasi dari Kemendagri yang kita gunakan. Dan nanti kalau ada teman-teman dari Kemendagri ada yang perlu dikoreksi, monggo silakan dikoreksi. Kemudian lembaga ekonomi masyarakat lainnya ini menggunakan kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya. Ini yang jarang dipakai. Ya. Terus kalau tidak ada lembaga ekonomi lain, tidak ada BUMDesnya. Jadi lembaga ekonomi lain itu sebenarnya merefernya pada koperasi. Karena ini menyangkut badan hukum. Penyertaan modal. Jadi pemerintah itu boleh menyertakan modal di koperasi, boleh kan? Nah, akunnya dengan pengeluaran pembiayaan lainnya. Ya, kalau BUMDes jelas ya, dengan penyertaan modal desa. Kemudian ketika tidak ada BUMDes, tidak ada lembaga koperasi, ya maka boleh dan harus wajib membentuk TPK, tim pelaksana kegiatan yang secara khusus untuk ketahanan pangan. Ini nanti akan dikeluarkan semacam keputusan kepala desa, kepala desa untuk tim pelaksana kegiatan ini. Nah, siapa tim pelaksana kegiatan? Kelompok masyarakat, ya, kelompok wanita, kelompok tani. Ya. Bahkan begini, apakah perangkat desa boleh terlibat? Boleh, sepanjang dia punya kompetensi. Ya, ini untuk barangkali di desa itu nggak ada yang punya kemampuan melihara ikan. Nah, kebetulan perangkat desanya yang bisa, ya monggo silakan. Itu dimasukkan di dalam tim pelaksana kegiatan. Ya, tapi kami berharap ini pilihan yang terakhir. Kalau misalkan nggak ada, baru perangkat desa. Tapi kalau ada kelompok masyarakat yang punya kompetensi, itu diprioritaskan untuk menjalankan kegiatan ini. Nah, TPK ini akan diberikan kewenangan membuka rekening. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Ya, membuka rekening dan pertanggungjawaban seperti pertanggungjawaban yang TPK reguler biasa. Nah, itu. Jadi saya kira ini yang paling penting Bapak Ibu mengenai skema ini yang perlu dipahami sehingga tidak ada pertanyaan. Ini tidak ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada BUMDes bagaimana? Bingung. Ya nggak apa-apa. Sebelum
sebelum ada penjelasan bingung itu menurut saya lebih baik daripada tidak bingung. Kalau bingung itu ikut mikir, tapi kalau nggak bingung itu cuek-cuek, nggak mau mikir. Nah, saya lebih suka dengan yang bingung. Dan dengan bingung itu kita bisa diskusi, kita bisa jelaskan dan ya kita bisa. Baik, sekarang itu Pak Kabid. Sementara barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang penting dan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi barangkali akan kita jawab di dalam surat edaran yang dalam waktu tidak lama akan kita segera edarkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.